Hai semua, assalamualaikum. Aku mau unboxing sekalian review high chair yang baru aja aku beli. Oke, langsung aja, yuk. Jadi ini high chair dari Baby Safe yang series berapa tadi ya? HC006. Iya bener nggak sih? Iya bener, HC006. Ini katanya kelebihan-kelebihannya. 3 posisi sandaran duduk, 7 posisi ketinggian kursi, ada 3 posisi tray-nya, 3 posisi sandaran kaki, ada 4 roda dengan rem dan anti slip, ada 5 titik sabur pengaman dengan bantalan, kemudian ada tray double-nya, sandaran duduknya PVC yang dapat dilepas, pijakan kaki yang dapat dilepas, sandaran tangan yang dapat dinaikkan, tray dapat digantung di belakang, kemudian posisi penyimpanan yang hemat ruang. Jadi 12 kelebihan ini sih yang sebenarnya jadi pertimbangan aku kenapa milihnya yang Baby Safe bukan yang merek lain gitu. Merek yang lain juga banyak, cuman aku lebih ke Baby Safe. Oke, langsung aja kita buka. Jadi penampakannya seperti ini. Di dalam boxnya itu katanya ada ini kursinya satu lah ya, nggak mungkin 2. Kemudian ini ada tray-nya, kemudian ada pijakan kakinya, terus ada 4 rodanya. Rodanya nih ya udah aku pasang nih. Oh, ada 4 roda. Oke, jadi ini kursinya posisinya seperti ini waktu dikeluarin dari boxnya tadi ya. Nah, sekarang yang pertama-tama kita mau buka dulu lipatan kursi lipatan. Ini kan kursinya dalam posisi terlipat, jadi mau kita buka dulu. Cara bukanya di sini ada yang warna abu, ini tombolnya. Ini juga tombol tuas, apa sih itulah ya, kanan kiri. Jadi kita tekan secara bersamaan, kemudian kita kembangkan. Cara ngembanginnya kalau susah bisa dibantu pakai kaki. Kayak gini. Tuh, ya Allah lebarnya ternyata. Kemudian kita atur ketinggian, posisi ketinggiannya. Di sini ada tuas, kelihatan nggak ya yang sebelah sini? Ini, yang warna abu-abu ini, sebelah kanan kiri. Kita tekan bersamaan, nih. Terus kita bisa atur ketinggiannya. Katanya ada 7 ketinggian. 1, 2, 3, 4, 5. Kok aku dapatnya cuma 5 ya? Maaf aku jongkok. Ini posisi paling bawah. Katanya ada 7 posisi. Kita cari. Ini yang kedua. 1, 2. Iya benar ya. Oke. Ini yang ketiga. Salah, ini yang ketiga di sini. Ini yang ketiga. Lubangnya ada 4, ada 7 soalnya. Ini yang keempat. Ini yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5, iya benar. Ini yang ke-6. 7. Berat ya. Kemudian sandaran tangannya bisa diturunkan. Ini di sini ada yang warna abu-abu ya, yang tuas abu-abu ini. Kalau kita dari belakang berarti kita tarik ke atas gini. Tuh, terus kita turunkan dia ke bawah bersamaan. Enggak harus bersamaan sih, kanan dulu, kiri dulu juga nggak masalah gitu. Kalau dari gini mau dinaikin berarti kita tarik ke depan tuasnya, baru naikin. Ini juga tarik ke depan, naikin seperti itu. Oke. Kemudian untuk tray-nya, ini yang tray-nya, ini double tray. Jadi di bagian pinggirnya ini sama kanan kiri itu bisa kita giniin aja, kayak dikeluarin sedikit terus diangkat ke atas. Nah, jadi dia bisa lepas. Jadi yang atas ini kalau misalnya kotor, kita bisa cuci yang atasnya aja, nggak perlu dicuci semuanya gitu. Kebanyakan sih high chair udah kayak gini semua ya, udah punya double tray semua.
kejepit. Oke, kemudian cara pasangnya ke kursinya di sini nih ada yang celah nih kanan kiri. Ini nanti yang kita masukkan ke sini dan ke sini. Cara masukkannya di sini ada ini tuasnya. Tuas yang ini ditarik ke arah luar gitu ya, kanan kiri dianya. Ditarik ke arah luar seperti ini. Itu. Jadi sambil ditarik sambil dimasukin. Kelihatan nggak ya? Maaf ya kalau ketutup. Jadi pasin celahnya, tarik sambil ditarik tuasnya baru kita masukin seperti ini. Oke, kemudian posisi traynya ini juga ada 3. Ini posisi pertama, ini posisi yang kedua di sini. Dia nggak terlalu jauh sih jaraknya. Ini posisi yang ketiga. Nah. Kemudian kita pasang sandaran kakinya. Nah, ini sandaran kakinya itu ada 2 tingkat di sini. Ini tingkat yang pertama, ini tingkat yang kedua. Dan posisinya, cara masangnya itu gampang. Yang ini, nah yang ini nih kita masukin ke celah yang di sini. Jadi masukin dulu, misalkan ini aku mau yang paling atas ya. Masukin dulu, baru kita tekan ke bawah sampai bunyi klek. Tuh, gitu. Jadi bukanya kembaliin ke posisi semula waktu kita masang tadi ya, ke atas. Gitu. Oke, gampang kan? Oke, kita pasang dulu. Nah, posisi sandaran kaki ini juga katanya ada 3. Ini posisi yang paling ke bawah ya. Kemudian ini yang setengah. Nih, posisi setengah seperti ini. Kok dari samping kelihatan. Nah, ini posisinya, posisi pertamanya. Nih, yang setengah posisinya seperti ini, yang kedua. Terus posisi yang ketiga itu lurus. Nah, sandaran kaki ini penting, bukan sandaran kaki, iya ya benar, sandaran kaki ini penting supaya kaki anak tidak menggantung, karena salah satu yang buat anak nggak fokus makan itu adalah karena kakinya menggantung gitu. Oke, kita turunin dulu ke bawah. Nah, kemudian ini kursinya. Ini aku buka dulu kali ya biar kelihatan. Nah, kursinya ini, alas kursinya ini dari bahan PVC, jadi dianya itu waterproof gitu. Jadi ini juga alasan aku kenapa milih yang baby safe, karena dia waterproof. Jadi kalau misalnya kena noda makanan, sisa-sisa makanan tuh gampang ngebersihinnya, cuma dilap-lap aja. Terus dia ada busanya gitu ya, walaupun nggak terlalu tebel sih, tapi lumayan. Jadi kalau buat duduk itu nggak sakit-sakit banget, karena ini kan dia ke bahan yang plastik gitu ya. Kalau mau ditambahin juga, kalau masalah ketebalan busa gampang sih. Kalau misalnya yang punya kayak gini tapi misalnya busanya nggak tebel, tinggal tambahin aja gitu alas kursi kain kayak atau apa gitu ya, biar alas duduknya itu agak tebal aja, jadi babynya juga nyaman pas makan. Nah, satu lagi, kalau misalkan teman-teman yang anaknya masih 6 bulan ke atas, kan masih kecil tuh, khawatir kalau misalkan ini ketinggian, jadi ini kayak dekat di kepalanya gitu, ini bisa kita atur ketinggiannya. Jadi dia ada 2 tingkat nih di sini, ini yang di atas, ini yang di bawah. Jadi kita nanti tinggal buka aja yang bagian belakangnya sini. Nah, ini kita buka, keluarin ke depan, terus nanti kita masukin lagi dari depan ke lubang yang di bawahnya ini, kita masukin ke lubang yang di bawahnya ini, kanan kiri. Otomatis nanti tingginya agak sedikit turun ke bawah nih di sini, jadi dia nggak terlalu dekat kepala, nggak ganggu banget gitu. Kemudian dia punya 5 titik sabuk pengamannya. Ini titik yang pertama, ini yang kedua, yang ini nanti dipasangin untuk tubuh bagian atasnya ya, jadi nanti dia di bahu. Kemudian ini yang ketiga, ini yang keempat, ini nanti untuk di kakinya, jadi supaya anaknya nggak berdiri. Ini yang kelima, jadi semuanya nanti dihubungkan ke sini. Cara masangnya gampang. Ini tinggal dimasukin ke sini. Ya, satu-satu ya. Rivet. Nih. Kemudian kita tekan sampai bunyi klek gitu. Nah, seperti itu. Bukanya gampang, tinggal tekan tombol yang di tengah ini aja. Terus nanti dia kebuka semua deh gitu. Terus sabuk pengamannya ini dia udah ada bantalan ininya ya. Jadi kadang-kadang kan kalau sabuk pengaman ini tuh agak nggak nyaman gitu ya kalau misalnya kena kulit. Jadi agak ganggu nanti. Nah, kalau ini dia udah ada bantalannya gitu, jadi pasti nyaman sih. Terus ini bisa dibuka. Jadi kalau misalnya mau dicuci ini bisa banget dibuka. Bukanya tuh gampang. Jadi ini dia ada 4 titik, 1, 2, kemudian ini yang di atasnya 3, 4, sama 5 tuh yang di bagian depan. Bukanya tuh gampang. Ini tinggal
tarik aja sedikit. Terus yang ini nih, celahnya ini kita masukin ke sini. Tarik deh, udah kebuka. Nanti masangnya juga gitu, pasang dari bagian depan. Nah, selanjutnya sandaran kursinya. Ini sandaran kursinya juga katanya punya 3 posisi. Cara ngatur posisinya gampang aja. Di bagian belakang, nah ini ada yang warna abu ini. Kita tinggal tarik ke atas gini, ya. Ditarik ke atas, terus sambil diatur posisi yang kita mau gitu. Jadi, aduh. Jadi misal ini kita tarik ke atas, ini posisi 1, posisi 2 setengah tiduran gini, ini posisi ketiga tiduran. Jadi bisa juga buat santai gitu ya. Kalau masih kecil sih, kalau udah gede juga ngapain dia santai di sini, lasa sana sini kan, nggak mau lagi dari sini. Pertimbangan lain kenapa aku milih ini itu adalah karena dia punya roda gitu ya. Yang lain itu ada yang punya juga sih, ada yang enggak gitu. Nah, rodanya ini bisa kita kunci. Nah, ini posisi ke kunci ini ya. Jadi posisi kuncinya gampang, tinggal turunin aja. Ini kekunci. Nanti kalau mau buka kuncinya kita tinggal naikin aja seperti ini. Keempat rodanya ya. Ada picture. Jadi kalau misalnya lagi makan, dedeknya rodanya dikunci. Kalau kita mau pindah tempat atau mau kita geserin, kita bisa buka kuncinya. Ini contohnya saya buka kuncinya. Nah, kalau kita buka kuncinya tuh dia bisa dibawa jalan. Tapi kalau kita tutup, dia nggak bisa dibawa jalan. Jadi dia kekunci biar aman. Nah tuh susah. Itu. Selanjutnya buat untuk ngelipet kursinya. Pertama kita buka tadi ya tray-nya. Ini tray-nya udah kita buka. Terus ininya kita naikin ke atas. Sandaran tangannya. Dan naikin ke atas. Kalau ininya mau diturunin juga boleh, tapi kalau ribet nggak usah diturunin juga nggak apa-apa. Ngelipatnya juga gampang, sama seperti ngebukanya tadi. Kita tinggal tekan tombol yang warna abu di sini bersamaan, terus udah deh, agak kita mundurin ke belakang. Tuh, tinggal ditarik aja ke belakang. Terus tray-nya bisa kita letak di sini. Nah, jadi sini ada ini, yang ini ya. Nah, yang ini dia kanan kiri punya. Ini itu tempat untuk kita ngeletakin ke sini. Gitu. Jadi dia di sini di belakang ini ada yang di kakinya ada yang seperti ini. Astaga. Terus kita pasin aja. Dah. Terus ini nggak makan tempat, nggak lebar banget kan? Iya, jadi itu dia kelebihan dari high chair baby safe yang series ini. Jadi kelebihan-kelebihan itu juga yang jadi pertimbangan aku kenapa aku jadi milihnya yang series ini gitu, dan kenapa merek yang baby safe bukan merek yang lain gitu. Yang penting sih yang aku suka dari baby safe ini yang nggak punya di merek lain itu adalah ketinggiannya bisa diatur. Terus dianya bisa dilipat kan, jadi nggak makan tempat. Terus tray-nya ini lebar, tuh kan, tray-nya ini lebar. Jadi kalau kita mau pakai piring yang lebar itu bisa banget di sini. Karena aku punya yang booster chair. Booster chair itu kebanyakan dianya tray-nya ini kecil ya, biasanya cuma setengahnya ini. Jadi kalau kita mau pakai piring yang lebar itu suka nggak muat di sini. Tuh, jadi ini tray-nya lebar. Kemudian ini alas dudukannya ini yang waterproof ya, ini PVC, jadi gampang ngebersihinnya. Terus yang paling penting juga ada sandarannya. Ada beberapa high chair itu yang nggak banyak sih, beberapa aja itu yang nggak ada, yang nggak punya sandaran kakinya. Ini penting ya, kayak yang aku bilang tadi. Terus aku suka ada rodanya juga, jadi kalau misalnya aku mau pindahin ke sana sini tuh gampang. Itu sih yang aku suka dari ini. Aku saranin kalau teman-teman mau cari kursi buat makan, langsung yang high chair gini aja. Karena kalau booster chair itu nanggung ya, booster seat itu nanggung karena cuma dipakainya sebentaran gitu kan, paling sampai umurnya setahun atau 2 tahun gitu. 2 tahun kayaknya juga udah susah make yang booster seat itu. Kalau misalnya ada niatan untuk beli high chair gitu, jadi langsung aja high chair, nggak usah ke booster seat dulu. Toh ini juga bisa dijadiin booster seat gitu kan, dengan posisi di bawah.
Terus yang paling penting itu booster seat itu kebanyakan tray-nya ini kecil. Tray-nya kecil, jadi kalau kita mau pakai piring yang lebar itu suka nggak muat. Itu sih aku yang ini yang paling aku ituin, yang paling aku pertimbangin kenapa aku saranin lebih ke yang high chair gitu. Untuk motifnya sendiri, aku tanya ke tokonya, katanya motifnya cuma ada satu ini aja, jadi nggak ada motif-motif yang lain. Untuk harganya sendiri, aku beli ini dengan harga 800-an sekian gitu, lupa berapa pastinya. Nanti aku cantumin aja di description box. Kalau yang mau beli bisa langsung klik link yang ada di description box ya. Ini super duper recommended banget sih kalau mau cari high chair gitu. Aku juga udah ubek-ubek YouTube, aku juga lihat-lihat review ibu-ibu yang punya high chair jenis-jenis yang lain, dan aku udah mutusin ke Baby Safe. Ini mantul deh pokoknya. Oke, segitu aja video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum, bye.